Baik, saudara sekalian, kita akan mulai renungan pada hari ini. Saudara, seperti yang kita sudah bahas di dalam tema kita, yaitu kita membicarakan tentang bagaimana Injil Tuhan melampaui setiap isolation yang ada, dan kita melihat bagaimana Tuhan memakai hamba-hambanya untuk dapat menerobos setiap kesulitan, dan bagaimana melewati setiap kesulitan, dan menang atas kesulitan. Nah, saudara, kita sudah di dalam 3 kali pertemuan, kita sudah membahas tentang pelayanan daripada seorang missionary dari Scotland yang juga berada di dalam organisasi UK, yaitu bagaimana setiap pelayanan dari seorang missionary namanya Robert Morrison yang dipakai Tuhan menjadi the first reform missionary untuk melayani di tanah Tiongkok, khususnya di Hong Kong, di Macau, dan di Guangdong. Dan kita bersyukur kepada Tuhan atas legacy yang Tuhan kerjakan melalui Robert Morrison, di mana di dalam masa kecilnya dia sudah menerima panggilan Tuhan, dan akhirnya dia meresponi panggilan Tuhan dengan dia berangkat dari UK, pergi ke US, dari US baru pergi ke Guangdong, dan kita melihat segala apa yang Tuhan kerjakan, melewati akan setiap kesulitan, khususnya di dalam zaman Opium War yang terjadi pada waktu itu, di mana orang-orang tidak memiliki akan satu kepercayaan kepada lawai, tidak punya akan satu respect terhadap orang-orang luar negeri. Kenapa? Karena orang-orang luar negeri dianggap sebagai perusak moral daripada orang-orang Tionghoa. Dan itulah kenapa kita melihat Robert Morrison sangat kesulitan untuk dapat memberitakan Injil. Dan saudara, di dalam kesulitan itu dia melayani di Melaka, dia melayani di Macau, dia melayani di Hong Kong, dia melayani di Guangdong, dan kita melihat bagaimana Tuhan mengizinkan di dalam 25 tahun pelayanannya, Tuhan mengizinkan membaptis hampir 25 orang, khususnya di dalam setiap pekerjaan Tuhan yang Tuhan kerjakan. Dan kita melihat di dalam pelayanannya, Tuhan membangkitkan satu demi satu orang yang meresponi setiap ajaran firman Tuhan yang diberitakan. Sehingga waktu kita melihat Robert Morrison, dengan melihat kondisi yang ada, dia tahu kesulitan-kesulitan itu sangat-sangat tidak gampang. Tapi akhirnya kita melihat Tuhan memberikan buah di dalam pelayanan daripada Robert Morrison. Yaitu apa? Yang pertama, yaitu Tuhan memberikan buah kepada pelayanan dari Robert Morrison melalui seorang bernama Chai Kau, di mana yang sudah kita bahas, di mana Chai Kau adalah seorang anak orang kaya yang memiliki aset sampai dari Cina sampai Asia Tenggara. Karena ayahnya adalah seorang saudagar. Tetapi akhirnya ayahnya waktu perjalanan dari Batavia atau sekarang adalah Jakarta menuju ke Chungkwo, terjadilah kapal karam, dan akhirnya singkat cerita yaitu ayahnya mati di Laut Cina Selatan. Dan waktu ayahnya mati di Laut Cina Selatan, akhirnya disitulah kita melihat Chai Kau punya keluarga akhirnya mengalami akan satu kemiskinan. Dan waktu kemiskinan terjadi, maka Chai Kau bersama dengan kakaknya Chai Xuan dan dengan adiknya Chai Yun akhirnya harus responsibel untuk bagaimana menjadi tulang punggung daripada keluarga. Dan kita melihat inilah yang terjadi. Dan kita tahu dari Chai Xuan, Chai Kau, dan Chai Yun, mereka adalah anak-anak orang kaya, tapi pada saat mendadak menjadi miskin, maka mereka tidak gampang untuk hidup sebagai orang miskin. Akhirnya ada satu kesempatan di mana Chai Xuan akhirnya ditangkap dalam penjara. Tetapi akhirnya diselamatkan oleh seorang bernama Robert Morrison, dan disitulah akhirnya Chai Xuan, Chai Kau, dan Chai Yun akhirnya mengikut akan pelayanan dari Robert Morrison, meskipun mereka belum bertobat. Mereka belum bertobat, tapi mereka kerja kepada Robert Morrison. Dan Robert Morrison memberikan pekerjaan kepada mereka, tetapi memberikan satu syarat, yaitu apa? Setiap pagi harus ikut saat teduh bersama dengan Robert Morrison, dan hari Minggu ikut ibadah yang dipimpin oleh Robert Morrison. Dan saudara, waktu itu mungkin mereka mengatakan, sudahlah, tidak mengapa. Kenapa? Karena toh saya butuh kerjaan. Maka apa salahnya pagi-pagi bangun untuk dengar firman Tuhan? Apa salahnya ikut kebaktian pada hari Minggu?
Saudara, ini menjadi satu gambaran bagaimana orang-orang yang seperti ini hatinya tidak disentuh oleh firman, tapi mereka menjadi orang-orang yang kelihatannya Kristen, kelihatannya ke gereja, tapi dalam hati mereka tidak ada pertobatan. Saudara, meskipun demikian, Robert Morrison tetap memberitakan Injil kepada mereka karena dia tahu memang tidak mudah untuk mempertobatkan satu jiwa. Tapi percaya bahwa Tuhan akan memakai setiap khotbah yang disampaikan, setiap Bible study yang di-sharingkan, dan juga melalui setiap kebaktian yang dipimpin, Robert Morrison terus berdoa, kiranya firman Tuhan menggugah hati mereka. Saudara, dan akhirnya kita melihat dari seluruh kehidupan mereka. Akhirnya setelah 4 tahun, maka Pak Chai Kau akhirnya bertobat, dan akhirnya dia meresponi panggilan Tuhan, dibaptis. Meskipun waktu dia mengatakan dibaptis, dia mengatakan, saya jangan kasih tahu koko saya, jangan kasih tahu adik saya. Kenapa? Kalau saya dibaptis, saya pasti akan dipukul, saya pasti akan diusir. Kenapa? Karena mereka berdua sangat-sangat fanatik dengan ajaran Confucian, sangat fanatik dengan ajaran Taoisme, dan sangat fanatik dengan ajaran Buddhisme. Maka mereka sangat-sangat respect dengan Confucian, dengan Taoisme, dan juga Buddhisme. Meskipun mereka setiap hari dengar khotbah, setiap hari dengar Bible study, setiap hari membahas tentang kitab suci, tapi mereka orang yang hatinya tetap terbuka kepada ajaran Confucian, ajaran Buddhism, maupun ajaran dari Taoisme. Nah, saudara, dan kita melihat Chai Kau akhirnya sembunyi-sembunyi mengajak untuk Robert Morrison pergi ke pantai, lalu di situ dia dibaptis. Meskipun demikian, akhirnya yang kita lihat, Chai Kau setelah dibaptis, akhirnya dia menjadi orang yang sangat-sangat dipakai Tuhan. Yaitu apa? Yaitu dia membawa Chai Shen bertobat. Dia membawa Chai Yin bertobat. Dan akhirnya dia menjadi orang yang membagikan akan Injil Tuhan melalui apa? Melalui setiap kaligrafi Chinese yang dia tulis. Karena dia memiliki akan satu kelebihan di dalam membuat Chinese kaligrafi. Dan akhirnya Tuhan memimpin dia sampai menjadi berkat di Malaka juga. Dan akhirnya singkat cerita, saat dia mati pun, dia tetap dapat menjadi berkat. Dia menjadi orang pertama yang dibaptis oleh Robert Morrison. Dia menjadi orang pertama yang dipakai oleh Tuhan melalui pelayanan Robert Morrison untuk dapat menjadi berkat bagi orang Chinese yang lain. Saudara, kita sudah membahas Chai Kau, dan hari ini saya akan mengajak saudara untuk melihat kepada satu orang yang kedua, di mana dia adalah the second man yang dibaptis oleh siapa yang namanya Robert Morrison. Saudara, seorang yang bernama Liang Fa, dan saudara, Liang Fa, dia mungkin adalah the second man yang dibaptis oleh Robert Morrison. Tetapi saudara, Liang Fa memiliki keunikan yang berbeda dengan Chai Kau, yaitu apa saudara? Dia menjadi the first Chinese Reform missionary to China. Maka dia menjadi seorang the first Chinese Reform missionary yang dimana oleh Robert Morrison akhirnya diordain untuk menjadi seorang missionary melayani untuk Guangdong. Nah, saudara, ini adalah buah pelayanan yang Tuhan berikan kepada Robert Morrison. Robert Morrison 25 tahun tidak baptis ratusan orang, tidak baptis ribuan orang, cuma baptis puluhan orang. Tetapi Tuhan memberikan buah, yaitu satu jiwa demi satu jiwa yang dipakai luar biasa oleh Tuhan. Nah, saudara, Liang Fa, kalau saudara lihat di YouTube atau saudara lihat di Google, tampangnya tidak ganteng, tampangnya sangat-sangat biasa. Tetapi saudara, dia justru di dalam pelayanan dipakai menjadi missionary yang memberkati Guangdong, memberkati banyak orang di China. Maka Robert Morrison tidak menjadi berkat yang terlalu besar di tanah mainland China, tapi melalui orang yang bertobat dari pelayanan dari Robert Morrison, justru akhirnya mendorong mainland China untuk mendengar Yesus Kristus. Maka saudara,
Dia, kalau kita lihat, Liangfa, dia adalah orang yang bagaimana? Kalau kita melihat dia lahir di Guangdong, dan saudara, dia lahir di Guangdong, namun di dalam setiap apa yang dia lakukan, dia akhirnya meninggalkan Guangdong. Kita melihat dia meninggalkan Guangdong menuju ke kota yang lebih besar, mencari kota yang lebih besar, mencari akan satu tempat yang lebih metropolitan. Kenapa, saudara? Karena dia waktu kecil, dia adalah anak pinter luar biasa. Ya. Tetapi saudara, sampai dia umur 14 tahun, setelah umur 14 tahun dia putus sekolah. Kenapa? Karena papanya nggak bisa bayar sekolahnya dia. Karena dia keluarganya makin lama makin miskin. Sehingga akhirnya dia umur 14 tahun, dia sudah pergi luar kota. Dia pindah luar kota. Ngapain dia pindah luar kota? Dia cari nafkah. Sudah, dalam keadaan abad 17, kita melihat banyak sekali akan orang-orang yang dari desa pergi ke kota untuk mencari nafkah. Dan dalam keadaan-keadaan yang mereka lakukan, mereka memakai segala cara untuk bisa diterima untuk menjadi orang yang berhasil. Dan tentu saja sangat tidak gampang. Maka Liang Fa, umur 14 tahun, dia pergi ke ibu kota di Guangzhou, dan dia belajar nulis, dia belajar memahat, dan dia belajar mesin cetak, dan akhirnya saudara di dalam pelayanannya, dia dipakai Tuhan untuk menjadi orang yang berbagian di dalam mencetak kitab suci, yang dipakai Tuhan untuk mencetak akan traktat, dan juga untuk mencetak akan buku komentari, dan juga untuk mencetak akan buku-buku yang penting, khususnya di dalam memulai pemberitaan Injil di mainland China. Saudara, dan waktu dia melakukan semuanya itu, tidak sedikit dia harus mengalami kesulitan demi kesulitan. Dia pernah dipenjara, dia pernah untuk ditolak, dia bahkan juga pernah untuk diusir. Kenapa? Karena dia melakukan perbuatan yang dianggap mengganggu, yaitu adalah membawa agama Kristen untuk menjadi berita bagi orang-orang yang ada di Tiongkok. Saudara, kita melihat dia hidupnya akhirnya bertemu dengan seorang hamba Tuhan bernama William Milner. Nah, William Milner adalah teman daripada Robert Morrison. Sebelum dia bertemu dengan Robert Morrison, dia bertemu dengan seorang bernama William Milner. Dan baru dia bertemu dengan William Milner di sini. William Milner juga mendukung pelayanan di Robert Morrison. Dan singkat ceritanya, kita melihat bagaimana melalui perkenalan Liang Fa dengan William Milner dan juga mengenal akan Robert Morrison, kita melihat dia berbagian di dalam rencana Tuhan untuk mencetak kitab suci, untuk mencetak traktat, untuk mencetak akan buku-buku yang penting, khususnya untuk mengenal setiap apa yang sudah diberikan oleh hamba-hamba Tuhan, khususnya Robert Morrison dan William Milner, untuk apa? Untuk membawa Injil Tuhan diberitakan ke seluruh daratan Tiongkok. Nah, saudara, dan akhirnya kita melihat 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 8 tahun. Kita melihat Robert Morrison dan juga William Milner memperkenalkan Kristus, mengajak dia Bible study, mengajak dia bertobat, mengajak dia untuk mengambil keputusan. Tapi saudara, 8 tahun kita melihat. Kalau yang tadi Chai Kau 4-6 tahun, akhirnya dia mengambil keputusan. Saudara, kita melihat Liang Fa 8 tahun. 8 tahun dengar firman Tuhan, 8 tahun ikut Bible study, mengikuti akan apa yang namanya persekutuan, dan bahkan ikut akan ibadah hari Minggu. Tetapi saudara, meskipun sudah ikut 1 tahun sampai 8 tahun, dia tetap tidak mau bertobat. Saudara coba bayangkan, kalau kita hari ini dari orang Kristen bilang saya nggak mau ikut persekutuan, oh saya nggak mau ikut kebaktian, saya cuma jadi orang Kristen tapi saya nggak mau melakukan apa-apa. Percuma. Kenapa? Karena segala sesuatu itu harus mendengar. Alkitab mengatakan faith comes from hearing. Hearing what? Itu adalah hearing by the gospel. Hearing by the word of God. Maka saudara, kita harus mendengar firman Tuhan.
Karena dengan firman Tuhan, kita baru akan bisa mengalami pertumbuhan iman. Maka, saudara, seringkali kita menjadi orang Kristen, kita maunya cuma labelnya Kristen. Tapi kita tidak mau doing something, kita tidak mau korban something, kita tidak mau untuk melakukan segala sesuatu yang benar. Sehingga akhirnya kita hanya mau seenaknya sendiri melakukan segala sesuatu. Maka saudara, itulah tipe orang-orang kayak Liang Fa waktu belum bertobat. Yaitu sudah dengar khotbah, sudah dengar Bible study, sudah dengar firman Tuhan, sudah ikut persekutuan, bahkan sudah ikut kebaktian sampai 8 tahun, tapi pertobatan tidak ada dalam hati mereka. Maka saudara, saya sangat rindu kita semua bisa menjadi orang-orang yang dikasih belas kasihan Tuhan. Jangan sampai tunggu 8 tahun baru kita mau bertobat. Jangan sampai kita tunggu waktu yang begitu panjang baru kita mau bertobat. Liang Fa terlalu lama. Tetapi Tuhan tetap dengan sabar. Untuk apa? Untuk memakai Robert Morrison untuk mengajarkan firman Tuhan kepada dia. Sehingga saudara, di dalam 8 tahun akhirnya kita melihat jiwa seorang Liang Fa. Akhirnya menangisi dosa, dan akhirnya dia setelah menangisi dosa, dia ambil keputusan, saya mau menjadi seorang Kristen. Dan saya bukan cuma menjadi orang Kristen saja, tapi saya mau melayani Tuhan. Saya mau menyerahkan hidup saya. Sehingga saudara, pelayanan dia menjadi berkat apa yang dia cetak, bukan cuma Alkitab saja, tapi dia juga cetak akan buku, khususnya buku-buku teologi, komentari, saudara, tercatat dia mencetak 20 komentari. Dia mencetak 20 komentari. Lalu dia cetak buku devotional Word of God, yaitu adalah buku saat teduh. Dan akhirnya dia printing semuanya itu, dan dalam 2 bahasa. Pertama di dalam bahasa Mandarin, kedua yaitu dalam bahasa Malaysia, yaitu bahasa Melayu. Kenapa? Karena dia pelayanan bukan cuma sekedar di Guangdong, Macau, maupun juga di Hong Kong, tapi dia juga melayani di Melaka. Kenapa di Melaka? Karena William Milner yang membawa dia. Dan juga di situ kita melihat Robert Morrison dan William Milner membuka sekolah untuk bagaimana mengajak orang-orang Chinese jangan cuma berpikir dengan Chinese minded, tapi juga mulai terbuka dengan Western minded, mulai terbuka dengan apa yang namanya pengetahuan, dan juga terbuka dengan teologi dan sebagainya. Maka saudara, kita melihat Liang Fa dipakai Tuhan di dalam 8 tahun kehidupannya bertobat, dan akhirnya bertobat, dan akhirnya dipakai Tuhan menjadi the first Chinese Reform missionary di dalam pelayanan. Saudara, ini adalah sesuatu yang luar biasa Tuhan kerjakan di dalam seorang yang bernama Liang Fa ini. Dan akhirnya Liang Fa, dia menjadi orang yang sangat-sangat cinta Tuhan, dan akhirnya sampai pada Robert Morrison mati. Dia sedih luar biasa karena Robert Morrison mati. Dia juga sedih William Milner mati. William Milner mati duluan, lalu baru kedua adalah Robert Morrison. Dia sedih karena orang yang berjasa, orang yang menjadikan dia orang yang menyerahkan diri kepada Kristus, tapi akhirnya mereka meninggal dunia. Nah, saudara, setelah dia khususnya Robert Morrison dan William Milner meninggal dunia, kita melihat Liang Fa akhirnya menyatakan bahwa apa? Saya mau pulang kampung. Saya mau pulang ke Guangdong, dan saya mau pulang ke Guangdong, dan saya mau melakukan apa yang harus saya lakukan. Dan yang dia lakukan yaitu apa? Yaitu dia pulang ke Guangdong, menikah, dan setelah menikah, dan akhirnya dia memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di kampungnya dia. Nah, saudara, waktu dia balik ke hometown-nya dia, dan akhirnya dia married di situ, lalu akhirnya dia memberitakan Injil dengan membagikan 200 traktat di sana, dan akhirnya kita melihat dia akhirnya dipenjarakan. Dia dipenjarakan. Ya. Waktu itu Robert Morrison belum mati, maaf. Robert Morrison belum meninggal dulu. Dan pada saat itu akhirnya apa? Dia dipenjarakan. Dan waktu dia dipenjarakan, dengan bantuan daripada Robert Morrison, akhirnya apa? Akhirnya dia dapat keluar daripada penjara. Tapi saudara, waktu keluar penjara, dia sudah disiksa luar biasa. Yaitu apa? Kakinya
dipukul 30 kali dengan bambu rotan yang sangat-sangat keras. Dan kakinya sudah penuh dengan darah, penuh dengan memar, penuh dengan lebam, penuh dengan pemandangan kaki yang tidak enak dilihat. Tetapi dia bisa keluar, dan dia bukan sekedar dipukul 30 kali dengan rotan atau dengan bambu yang keras, tapi juga dia harus bayar denda. Dan di situ Robert Morrison keluar uang banyak. Nah, dan setelah itu, Tuhan masih pakai mereka untuk melayani Tuhan ke Melaka, dan istrinya bertobat pada saat dibawa ke Melaka. Dan akhirnya istrinya percaya pada Yesus. Jadi saudara, di dalam pelayanan Liangfa, kita melihat akhirnya istrinya dibawa percaya kepada Tuhan. Dan melalui setiap apa yang dia kerjakan, sungguh-sungguh dia memberkati banyak orang melalui pelayanan membagikan traktat. Saudara, membagikan traktat adalah sesuatu yang sangat-sangat simpel, yaitu adalah kita bagi kasih orang. Kadang-kadang untuk membagikan traktat kita tidak perlu ngomong, dan kita kasih orang, mengatakan, ini adalah kabar baik bagimu. Kadang kalau kita tidak punya kesempatan ngomong, saudara juga bisa cuma taruh kasih ke orang itu. Pelayanan dari Liangfa adalah membagikan traktat, dan dia lakukan pulang ke hometown-nya dia, dan dia membagikan 200 traktat. Dan waktu membagikan 200 traktat, akhirnya dia dimasukkan penjara, dipukuli dan sebagainya. Tapi saudara, singkat cerita, Guangtung mendengar Injil Kristus. Saudara, dan salah satu traktat yang sangat-sangat terkenal, yaitu adalah satu traktat yang berjudul Good Word to Admonish the Aged. Ya, yaitu adalah perkataan yang benar untuk membawa zaman kembali kepada Tuhan. Nah, saudara, dan itu adalah traktat yang dibagikan paling banyak dan paling terkenal. Dan saudara, salah satu yang mendapatkan akan traktat itu adalah seorang pemuda yang bernama Hong Xiuqian. Dan Hong Xiuqian itu siapa? Hong Xiuqian adalah seorang anak muda dari kampung datang ke Guangzhou, dan dia sudah 3 kali atau 3 tahun berturut-turut datang ke Guangzhou untuk ujian negara. Tapi karena dia ujian negara 1 kali gagal, 2 kali gagal, 3 kali gagal, akhirnya singkat ceritanya dia jadi gila. Dan waktu dia jadi gila, dia jadi stres. Saudara, dan akhirnya dia terima satu traktat. Dia baca traktat itu. Dan traktat itu waktu dia baca, akhirnya dia semakin lama semakin terbakar hatinya. Untuk apa? Untuk mengenal bahwa hidup saya adalah hidup sebagai orang berdosa. Saya rupanya adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Oh, rupanya saya adalah orang yang Tuhan sayang. Dan akhirnya dia menjadi orang Kristen. Sayangnya, dia jadi orang Kristen yang bagaimana? Sayangnya dia bukan orang Kristen yang benar. Tapi dia jadi orang Kristen yang gila. Kenapa? Karena dia akhirnya membaca akan traktat itu, lalu dia kumpulkan traktat-traktat itu. Nah, saudara, kalau saudara hari ini kalau mencari buku Good Word to Admonish the Aged, itu sekarang bukan traktat, tapi buku Good Word to Admonish the Aged itu adalah satu buku yang dikumpulkan dari semua traktat itu. Nah, saudara kalau cari buku itu sekarang sudah sangat-sangat langka, dan buku itu hanya dipunya dalam bahasa Mandarin. Nah, buku Good Word to Admonish the Aged ini, sekarang kalau saudara lihat, bukunya itu ada 4 volume. Dan total semua adalah 500 lembar. Nah, jadi kalau zaman dulu bentuknya traktat, tapi sekarang adalah sudah dikumpulkan menjadi satu koleksi 4 jilid dengan 500 lembar. Nah, kita melihat di dalam apa yang dikerjakan itu. Pada saat Hong Xiuqian, waktu dia baca, dan akhirnya dia terbakar hatinya, dia bertobat, dia menangisi dosanya, tapi sayangnya pertobatannya bukan pertobatan yang sejati. Pertobatannya tidak God-centered,
tidak berpusat pada Tuhan. Tapi dia justru memakai setiap apa yang ada di dalam buku itu, di dalam traktat itu, diperalat sama dia. Yang dia suka, dia blow up. Yang dia nggak suka, dia koreksi. Sehingga Alkitab dikoreksi. Sehingga ajaran kitab suci dikoreksi. Yang Fa punya traktat dikoreksi. Dan akhirnya yang bagus di blow up. Yang dia tidak setuju dibuang. Saudara, akhirnya dia melakukan editing terhadap setiap karya daripada Liang Fa. Dan akhirnya Hong Xiuquan menjadi tanda kutip pemberita Injil. Tapi pemberita Injil bukan membangun kerajaan Allah, tapi memberitakan Injil, tapi untuk supaya membangun kerajaan sendiri. Melakukan akan satu revolusi, dan akhirnya mengumpulkan banyak orang. Saudara, dia adalah orang yang fasih lidah luar biasa. Sehingga akhirnya di Guangdong, dia bisa memperoleh massa yang luar biasa. Akhirnya massa itu bukan cuma jadi jemaat, tapi massa itu rela mati sehingga akhirnya jadi tentara. Akhirnya bikin kerajaan, namanya akan kerajaan satu kerajaan saya tiba-tiba blank ya. Saudara, itu adalah satu kerajaan Kingdom of God, tapi Kingdom of God-nya adalah versinya dia. Dan saudara, setelah dia pakai itu, dia kumpulkan banyak orang di Guangdong, lalu akhirnya dia pergi ke Guangxi, dan di Guangxi situ dia pun juga memberitakan gospel versinya dia, dan akhirnya singkat cerita di Guangxi kurang lebih ada puluhan ribu orang mengikut dia, bahkan rela menjadi tentaranya dia. Saya kalau tidak salah ingat, dari Guangxi saja itu ada kurang lebih 20.000 tentara yang direkrut di situ. Saudara, dan disinilah kita melihat Hong Xiuquan, dia dengan membaca traktat, tetapi akhirnya tidak dalam pertobatan yang benar. Dan akhirnya dia menjadi seorang yang mengatakan, aku ini adalah Jesus brother. Saya adalah adiknya Yesus. Saya adalah adiknya Yesus, dan saya dapat mimpi bahwa kamu dinasti Qing, kamu harus dilenyapkan. Sudah dia berani melawan, dan akhirnya singkat ceritanya dia bikin satu revolusi yang namanya Taiping Revolution. Dan waktu dia bikin namanya Taiping Revolution, akhirnya apa? Akhirnya melawan dinasti Qing, dan kita melihat akhirnya dia dibasmi. Akhirnya Taiping Revolution kalah. Akhirnya kita melihat orang-orang yang mendukung Hong Xiuquan dimatikan, dan Hong Xiuquan sendiri juga dipermalukan mati. Itulah kenapa sampai hari ini kita melihat orang Kristen susah sekali memberitakan Injil kepada orang-orang Tionghoa. Kenapa? Karena dalam sejarah ada orang Kristen gila yang namanya Hong Xiuquan, yang akhirnya membuat citra daripada orang Kristen menjadi bodoh luar biasa. Itu tidak bisa lepas dari sejarah. Sejarah mencatat dan tidak akan pernah melupakan kebodohan orang Kristen yang menamakan diri Kristen dengan ajaran yang namanya Kristen, tapi diperalat di dalam kemauannya sendiri. Dan akhirnya saudara, Hong Xiuquan dihabisi, dan akhirnya dinasti Qing mengatakan, ini ulah orang Barat. Dia tahu ajaran ini dari mana. Dia tahu ajaran ini dari Liang Fa, dan dia terima dari Liang Fa. Liang Fa dapat dari mana? Liang Fa dapat dari missionary yang namanya Robert Morrison. Maka jangan biarkan missionary masuk ke dalam tanah Tiongkok. Maka itulah kenapa pemberitaan Injil missionary waktu masuk ke China susah luar biasa. Bahkan sampai hari ini kita melihat kita melayani di China pun kita masih harus berhadapan dengan difficulties yang luar biasa, kita unpredictable. Semua ini tidak lepas daripada sejarah. Saudara dan saudara, dan saya pada saat membaca kisah-kisah ini, saya sangat-sangat tersentak hati. Kenapa? Pertama, saya belajar bagaimana memberitakan Injil. Kadang-kadang kita harus sadar
bahwa Injil mampu merubah orang. Pertama, Injil mampu merubah jiwa seseorang. Dan kadang-kadang kita harus percaya bahwa meskipun Injil bisa merubah akan jiwa seseorang, Injil tidak selalu secara instan merubah hidup orang. Bukan dengan dengar satu khotbah langsung dia bisa langsung bertobat dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kadang-kadang butuh 8 tahun untuk bisa membawa satu jiwa bertobat kepada Tuhan. Berarti saudara, dari orang Kristen memberitakan Injil perlu ketekunan. Jangan ngomong bahwa pokoknya khotbah. Saudara, sebagai seorang yang menyampaikan firman, sebagai seorang pengkhotbah, apa yang harus jadi doa kita yaitu apa? Kita berdoa mohon kepada Tuhan bahwa suatu kelak nanti atau di dalam segala kesempatan, setiap orang yang dengar khotbah kita adalah mereka yang sungguh-sungguh mengalami pertobatan, yang sungguh-sungguh menangisi dosa dan berlutut di hadapan Tuhan, dan yang sungguh-sungguh sadar bahwa di dalam hidup mereka harus jijik terhadap diri mereka sendiri dan bertobat menerima Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat. Sudah kadang-kadang kita berharap khotbah kita bisa diterima orang dan berharap waktu orang dengar khotbah bisa bertobat hari itu juga. Tapi saudara, realita mengatakan tidak seperti itu. Kenapa? Karena kebebalan hati manusia. Karena hati manusia yang begitu keras. Karena hati manusia yang begitu bodoh dan begitu kolot dan tidak melihat dengan benar akan apa yang dia dengar. Seringkali kita melihat itulah yang menjadi fakta. Injil diberitakan kepada orang yang paling kolot. Injil diberitakan kepada orang yang paling bebal. Dan Injil diberitakan kepada orang yang paling egois. Dan itulah yang terjadi. Saudara, tapi hari ini kalau kita lihat zaman postmodern sekarang beda. Kalau zaman dulu orang-orang begitu kolot, sekarang postmodern era, mereka bukan kolot, saudara. Mereka justru sekarang bukan kolot, tapi cincai. Sekarang tuh orang abad 21, orangnya cincayan. Oh, kamu mau memberitakan Injil. Oke, aku terima. Aku dengar, cincai lah. Aku dengar ya, tapi nggak mau tobat. Ya, mirip sekali dengan Liang Fat. Liang Fat 8 tahun dengar khotbah. 8 tahun dengar apa yang namanya Bible study. Tapi dia never repent. Kenapa? Cincai. Dia pokoknya dapat uang, pokoknya kerja, pokoknya bisa survive, tapi tidak bertobat. Maka pelayanan kita kadang-kadang kita mungkin berkata, kenapa ya kok belum ada yang bertobat? Saudara, saya selama pelayanan, saya doa sama Tuhan. Kapan ya Tuhan, di dalam pelayanan saya, ada jemaat yang akhirnya dipanggil Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Kadang melayani sendiri pergi dari satu kota ke kota yang lain itu capeknya luar biasa. Kadang-kadang kita punya kesehatan tidak cukup kuat. Lalu kita harus 1 minggu kita keliling ke 3-4 kota. Dan kita terus pindah-pindah dan akhirnya harus menjalani satu aktivitas yang seperti itu. Kadang-kadang secara manusia kita bisa ngomel sama Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan izinkan semua yang terjadi? Dan sudah waktu itu saya doa sama Tuhan. Tuhan, sampai sekarang belum ada orang yang mau menyerahkan dirinya jadi hamba Tuhan. Saya tunggu dari Beijing ada yang jadi hamba Tuhan. Saya tunggu yang dari Guangzhou bisa jadi hamba Tuhan. Saya tunggu yang dari Xiamen bisa jadi hamba Tuhan. Saya tunggu yang dari Taiwan jadi hamba Tuhan. Saya masih tunggu setiap orang-orang yang saya layani untuk bisa jadi hamba Tuhan. Waktu itu belum ada jawaban. Sehingga akhirnya dalam setiap sekali melayani Tuhan, doa yang sama terus muncul. Tuhan, bangkitkan hamba Tuhan. Di dalam pelayanan kami. Di dalam pelayanan Gary Taiwan China Hong Kong. Nah saudara, dan akhirnya Tuhan bangkitkan. Saya sangat bersyukur. Dari Beijing ada Henry. Dari Beijing ada Pau Pau. Dari Beijing juga ada Sisi 3 orang. Lalu juga ada dari Hong Kong, Wilson. Lalu juga ada dari Guangzhou. Ada 1 anak yang juga menyerahkan diri, 2 anak dari Guangzhou. Yang 1 akhirnya pelayanan di GKI, dan yang 1 lagi sudah melayani di Jambi.
Saudara, dan kita melihat satu demi satu, akhirnya Tuhan panggil beberapa orang jadi hamba Tuhan. Dan di Guangzhou ada satu lagi jadi istri hamba Tuhan. Nah, saudara, ini sesungguhnya adalah satu hal yang awalnya saya menganggap Tuhan sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sudah pelayanan bertahun-tahun, kok belum ada yang dibangkitkan jadi hamba Tuhan? Kok belum ada yang Tuhan bangkitkan untuk bisa meresponi panggilan Tuhan? Waktu itu saya dalam kesendirian saya yang mengatakan, saya harus jaga gawang terus-menerus. Waktu itu merasa Tuhan belum jawab doa saya. Tapi saudara, waktu akhirnya Tuhan memakai satu kesempatan, yaitu pada saat ada KIN yang diadakan di Jakarta. Di situ ada satu panggilan untuk jadi hamba Tuhan. Dan akhirnya di situ saya kaget luar biasa. Karena akhirnya saya mendengar ada 10 orang dari Gary, Taiwan, China, Hong Kong yang menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Dan dari 10, 6 sudah menyerahkan diri. Dan sudah yang lain masih menggumulkan, khususnya bagaimana meninggalkan pekerjaan mereka. Tapi paling tidak ada satu jawaban yang Tuhan tunjukkan kepada saya, yaitu I heard your prayer. Aku mendengar doamu. Aku mendengar setiap usahamu. Dan aku tahu karena aku yang memimpin kamu ke sana. Aku yang memimpin kamu untuk melayani. Dan aku yang akan menjawab setiap doa. Saudara, dan saudara, ini ada sesuatu yang saya syukuri secara pribadi. Dan saya percaya, saudara, Tuhan, doa yang sama saya minta, yaitu Tuhan bangkitkan kembali orang-orang yang dipanggil Tuhan menjadi hamba Tuhan. Saudara, sekarang mereka beberapa sudah masuk sekolah teologi. 6 orang sudah masuk sekolah teologi. Mereka belum lulus. Tapi saya percaya kalau mereka ditempatkan, tidak harus pelayanan ditempatkan di China, tidak harus di Taiwan maupun Hong Kong. Tapi kalau Tuhan pimpin, ada yang Tuhan taruh. Tapi kalau tidak, di dalam rencana Tuhan, tidak mengapa. Minimal saya dapat percaya bahwa Tuhan sungguh-sungguh mau memakai pemberitaan Injil menjadi sesuatu yang dapat dikerjakan terus-menerus. Di mana tongkat estafet itu terus dilanjutkan sampai waktu Tuhan. Saudara, dan waktu saya membaca kisah dari Liang Fa 8 tahun baru bertobat. Dan akhirnya Liang Fa sebelum mati, akhirnya dia tahu bahwa apa? Bahwa betapa sedihnya menjadi seorang missionary. Waktu dia melihat missionaries yang bernama William Milne dan juga Robert Morrison, dia melihat Robert Morrison berusaha untuk memberitakan Injil kepada dirinya 8 tahun lamanya. Dia tidak bisa ngerasain capeknya Robert Morrison. Dia tidak bisa ngerasain akan kejenuhan yang ada pada Robert Morrison. Tapi pada saat dia sudah bertobat, dia menjadi missionary dan dia melayani untuk bangsanya sendiri, yaitu orang-orang Tionghoa. Sebelum dia mati, dia mengatakan, I'm so discouraged for my people. Aku sangat jatuh. Saya sangat kecewa. Saya sangat jenuh. Kenapa? Karena slow respon dari setiap apa yang kulakukan, membagikan traktat, membagikan Alkitab, membagikan devotional books. Dan dia mengatakan bahwa apa? Aku berusaha memberitakan Injil, tapi slow respon dari setiap orang-orang yang kulayani. Liang Fa mengalami discourage. Dia mengatakan gospel harus diberitakan di China. Tapi China menutup mata, menutup telinga, menolak gospel. Dan sudah waktu itu dia menjadi orang yang sangat sedih, menjadi orang yang paling tersendiri. Dan saya percaya dia belajar bahwa apa yang dilakukannya, apa yang dialaminya adalah yang dialami oleh Robert Morrison waktu memberitakan Injil kepada dia 8 tahun. Saudara, dan melihat semuanya itu, dia tahu rupanya, aku adalah orang bebal. Dan Tuhan masih mau pakai saya untuk melayani orang bebal yang lain. Tapi apakah aku akan discourage dan akhirnya mundur? Saudara, waktu Liang Fa sebelum mati,
Dia mengatakan, saya sudah lemah. Saya tidak bisa melakukan seperti dulu lagi. Tetapi saudara, waktu dia akhirnya memang mengalami discourage, tapi dia tetap mengajak murid-muridnya untuk apa? Beritakan Injil ke tanah Tiongkok. Dan singkat ceritanya, saudara, Liang Fa mati. Tetapi meskipun dia mati, apa yang terjadi? Yaitu buku-bukunya memberkati banyak orang. Di satu sisi dibaca oleh orang yang salah, yaitu benar-benar Hong Xiuquan, akhirnya memimpin akan Taiping Revolution dan mempermalukan iman Kristen di dalam sejarah Tiongkok. Tetapi meskipun demikian, kita juga melihat melalui Liang Fa ada orang-orang benar yang meresponi setiap firman, setiap kesaksian maupun setiap Injil Tuhan yang dituliskan, yang diberitakan. Dan saudara, dan singkat cerita kita melihat bagaimana Tuhan memakai Liang Fa sehingga akhirnya di dalam kebebalan hatinya, namun Tuhan masih bisa memberikan jalan pertobatan bagi dia. Maka ini juga jadi pertanyaan buat kita. Hari ini kita mungkin dari orang yang berkata, saya bisa nggak sih memberitakan Injil? Mungkin kita mengatakan bahwa apa? Nggak mungkinlah saya bisa. Saudara, you can do something. Saudara, waktu saya pertama sekali masuk sekolah teologi, saya masuk di Reform Institute di Sunter. Saudara, pelajaran yang pertama saya lihat adalah bagaimana kita belajar untuk men-sharingkan iman kita. Dan saudara, saya belajar waktu itu bersama dengan rekan-rekan yang lain, membawa traktat pergi naik bus. Saya ingat sekali waktu itu, saya naik bus dari Sunter sampai ujung Sunter. Dan di situ saya naik bus dan membagikan traktat kepada orang di dalam bus. Saya nggak minta uang, tapi membagikan kepada mereka. Waktu itu saya membagikan traktat. Dan saya ingat sekali ini, yaitu apa? Ada satu bapak-bapak, di mana bapak-bapak itu kumisan dan hitam, dan juga dia orang yang galak luar biasa. Lalu akhirnya saya membagikan akan traktat di bus itu. Dan sudah waktu saya bagikan kepada dia, dia tanya, apa ini? Lalu akhirnya, ini adalah kabar baik untuk Bapak. Terus akhirnya dia ambil, lalu dia baca. Lalu akhirnya setelah selesai, saya mau turun, saya bilang terima kasih ya, sudah terima buku traktat ini, baca baik-baik ya, dan kiranya setiap apa yang kau baca dapat membawa kamu mengenal Tuhan. Dan akhirnya saya mau turun. Sebelum saya mau turun, saya ingat sekali Bapak ini. Bapak ini dengan mata yang tajam luar biasa. Dan waktu dia pegang buku itu, setelah dia sudah baca, lalu dia panggil saya dengan panggilan yang sangat-sangat mengagetkan saya. Hey! Waktu dia mengatakan kata, hey! Gitu. Lalu saya kaget luar biasa, dan saya takut, saudara. Karena dia mukanya galak luar biasa. Dan waktu itu akhirnya saya waktu dengar dia berkata, hey! Lalu, ada apa, Pak? Dia hanya mengatakan satu hal. Terima kasih ya, teruskan pemberitaan Injilmu. Dia mengatakan seperti itu. Saya kaget luar biasa, karena saya pikir dia orang beragama lain, dan saya pikir dia adalah orang yang mungkin akan membuang traktat itu. Saudara, tetapi waktu dia mengatakan, terima kasih ya. Kedua, teruskan membagikan Injil bagi orang lain. Saudara, waktu itu saya langsung penuh sukacita. Waktu turun dari Metro Mini itu saya mengalami sukacita, dan saya sharing sama satu rekan, dan rekan itu juga sukacita. Rupanya meskipun kita bagi juga kepada orang Kristen, tapi ada orang yang mendukung, ada orang yang mendoakan, ada orang yang berharap kita terus menjalankan. Dan akhirnya kita jalankan itu berkali-kali. Bahkan kami waktu makan di mall, saudara, kadang-kadang kami taruh satu traktat. Kami taruh satu traktat dan kami meninggalkan tempat itu. Dan waktu kami taruh di situ, kadang orang bilang, Pak, ada yang ketinggalan, Pak. Lalu bilang, apa yang ketinggalan? Ini buku ini. Oh, buku ini buat Bapak. Baca ya. Terima kasih ya. Seperti itu.
Saudara, kadang-kadang kita nggak ngomong pun, tapi waktu kita bisa sharing, itu sesuatu adalah yang indah. Dan saya kadang-kadang juga waktu itu melakukan satu tindakan, yaitu apa? Saya waktu naik mobil, lalu waktu di lampu merah, buka kaca, saudara. Akhirnya bagikan satu, apa yang namanya, traktat. Dan waktu bagikan traktat, waktu itu kadang-kadang orang-orang sudah terima traktat, mereka nggak mau terima. Dia bilang, kasih mentahnya aja, Mas. Jadi dia mintanya uangnya aja, jangan kasih traktat. Tapi saudara, akhirnya saya tahu bahwa apa? Kalau kasih ke lampu merah, nggak bisa dengan hanya sekedar traktat, kasih uang juga. Jadi kasih uang baru dia mau. Akhirnya saya belajar, yaitu apa? Waktu di lampu merah, saya kasih uang sambil kasih traktat. Dan saya ingat waktu itu. Waktu saya kasih uang dan kasih traktat. Ada satu kesempatan di mana saya bersama dengan satu bapak. Dan saya belajar dari bapak ini. Jadi bapak itu yang membawa mobil, dan saya kasih traktat kepada bapak itu. Pak, kasih aja ke pengamen itu. Akhirnya dia buka kaca, lalu dia kasih uang dan kasih akan traktat itu. Lalu dia mengatakan satu kata, Mas, kalau mati masuk surga atau masuk neraka. Orang itu terus Mas itu hanya mengatakan, nggak peduli Pak, masuk surga atau masuk neraka, yang pasti masuk tanah. Dia mengatakan seperti itu. Lalu dia mengatakan, enggak loh, ada orang yang masuk surga, ada orang yang masuk neraka. Cuma dua pilihan itu doang. Terus bilang, kamu pilih yang mana? Baca traktatnya ya. Terus akhirnya, baca ya. Terus akhirnya jalan. Dan setelah jalan kita lihat dari kaca, akhirnya dia mulai bingung-bingung, lalu mulai baca, dan sebagainya. Saudara, memberitakan Injil nggak selalu dengan frontal, saudara, berdebat. Memberitakan Injil nggak selalu dengan saudara ngotot di depan orang yang mungkin beragama lain atau yang memiliki kepercayaan lain, bahkan orang ateis, lalu saudara ngotot memenangkan sebuah argumen. Ya betul, Tuhan bisa pakai, saudara, untuk bisa berdebat. Tapi untuk melayani Tuhan dengan pasif pun Tuhan juga bisa pakai. Dengan saudara membagikan traktat, dengan saudara membagikan brosur, dengan saudara men-sharingkan Injil. Misalnya hari ini kita melihat saudara bisa men-sharingkan apa misalnya devotional sermon, atau saudara waktu bisa sharing quote yang bagus, quote yang benar, yang sesuai dengan ajaran kitab suci. Saudara, itu adalah sesuatu yang sangat bisa kita kerjakan meskipun secara pasif. Tapi juga saudara jika bisa sharing the good atau sharing the true knowledge, maka saudara kita berbagian di dalam mendidik orang lain. Maka saudara, hari ini kita perlu, saya rindu kita sama-sama bisa punya kesempatan untuk coba introspeksi diri bersama-sama. Apa yang selama ini saya lakukan? Apakah saya memberitakan Injil? Apakah saya memberitakan Injil secara aktif? Atau saya masih belum memiliki keberanian untuk memberitakan secara pasif, secara aktif? Saudara, secara pasif pun kita bisa melakukan. Sehingga tidak ada alasan tidak memberitakan Injil. Semua orang percaya harus memberitakan Injil. Dan banyak cara untuk bisa melakukan semuanya itu. Liang Fa, dia memakai cara membuat traktat, men-sharingkan traktat, dan memberitakan Injil melalui traktat. Meskipun dia discourage karena banyak orang yang menolak dia, tapi dia tetap kerjakan sampai mati. Kenapa? Karena sejak dia lahir, dia memang dipersiapkan oleh Tuhan. Dipanggil oleh Tuhan. Meskipun dia belum bertobat, sampai akhirnya Robert Morrison menginjili 8 tahun. Tetapi saudara, Tuhan dari awal dia lahir, Tuhan sudah persiapkan untuk dia jadi orang yang bekerja untuk bikin pamflet, untuk bisa bikin percetakan, dan juga bikin akan traktat untuk memberitakan Injil. Tuhan sudah siapkan dari mudanya. Maka saudara, mari kita pakai hidup kita masing-masing. Kita mohon pertobatan yang sejati. Kita mohon kemenangan jiwa yang di dalam Kristus. Dan kita berdoa memohon kepada Tuhan.
supaya kita bisa do something for the glory of God. Mungkin bukan secara frontal, tapi mari kita juga bisa belajar, yaitu membagikan traktat, membagikan devotional sermon, atau juga sharing quote yang baik, dan jadi berkat dimanapun saudara berada. You can do something by God's mercy. Kenapa kita tidak melakukan? Mari kita responi dengan kita berkata, Tuhan, saya mau berbagian memberitakan Injil. Saya harus berbagian. Dan kiranya Tuhan buka jalan bagi kita. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Kita mohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita. Saya minta untuk saudari Alista bisa berdoa untuk kita semua. Dan kiranya Tuhan yang memimpin kita semua bisa meresponi firman Tuhan dengan benar. Apakah Alista memungkinkan untuk berdoa? Kalau tidak memungkinkan, saya akan memimpin doa. Terima kasih ya Tuhan dan setiap berkat-Mu untuk kami pada hari ini. Kami mohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan yang campur tangan untuk setiap kami semua bisa melakukan apa yang kami dengar dengan pertolongan Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, kalau kami bisa mengikuti teladan yang benar, kami bisa memperhatikan mereka bagaimana hidup, kami percaya kami bisa menjadi berkat. Seperti yang ada dalam Filipi pasal 3:17, di mana Tuhan yang memakai Paulus untuk berkata, ikutilah teladanku, perhatikanlah mereka, mereka perlu Injil Tuhan, dan biarlah Tuhan yang memakai kami. Tuhan tolonglah, supaya kami bisa belajar meneladani teladan-teladan yang benar. Dan Tuhan pakai orang-orang yang sudah pernah dalam sejarah untuk percaya bahwa Injil merubah hidup seseorang. Dan kami rindu ada yang Tuhan rubah dalam hidup orang-orang sekitar kami. Dan kiranya Tuhan, jika berkenan, pakailah hidup kami untuk dapat membawa jiwa kembali kepada Tuhan. Inilah doa seru kami ya Tuhan, yang kami mohon dan kami serahkan. Di nama Yesus Kristus kami berdoa. Kami bersyukur pada Tuhan. Amin.